Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'd. Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT atas karunia-Nya sehingga pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat berserta salam kita tunjukkan kepada Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas sejarah peradaban Islam di Indonesia. Kami dari kelompok 9, saya sendiri Muhammad Dimas Ardini, NIM akhir 022, dan rekan saya Dia Amustika Sari, NIM akhir 023. Artikel kami berjudul Dinamika Perkembangan Peradaban Islam pada Masa Reformasi. Sebelum kita memaparkan lebih lanjut, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan mengenai artikel yang telah kami buat. Langsung saja, yang pertama pendahuluan. Agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Ajarannya bersifat global dan terpadu. Agama Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik dalam urusan di dunia maupun di akhirat. Agama Islam mengajarkan senantiasa sesuai dengan seiring perkembangan zaman dan berlaku untuk sepanjang masa menuntut turunan situasi dan kondisi. Selanjutnya, agama Islam mengalami keberhasilan mampu diterima dan mempengaruhi kehidupan salah satunya masyarakat Indonesia, serta menjadikan dirinya sebagai agama mayoritas bangsa hal ini. Hal tersebut merupakan pencapaian prestasi yang sangat luar biasa. Salah satunya dapat dilihat dari segi geografis, di mana jarak Indonesia dengan negara asal Islam yakni Jazirah Arab yang cukup jauh. Dengan demikian, kedatangan dan perkembangan Islam di Indonesia termasuk paling dinamis. Selanjutnya, masuk ke era reformasi atau bersamaan dengan turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan, mulai bermunculan organisasi-organisasi Islam radikal dan fundamental. Di satu sisi, munculnya organisasi radikal dan fundamental menandakan bahwa Islam di Indonesia semakin berkembang secara begitu pesat. Akan tetapi, di sisi lain, perkembangan itu disertai dengan adanya kemunduran yang disebabkan nama Islam sering diidentikan dengan terorisme. Para pelaku teror dan peledakan di mana-mana adalah orang Islam sendiri. Di era reformasi pula, partai-partai Islam banyak bermunculan, dan hal ini merupakan bukti bahwa Islam semakin berkembang di negara Indonesia. Dengan demikian, sangat menarik bila eksistensi Islam di Indonesia pada masa reformasi dapat dicermati dalam pembahasan secara mendalam. Poin kedua yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan adalah studi kepustakaan. Metode ini dimaksudkan untuk memperoleh ketajaman berpikir dalam rangka menganalisis perkembangan peradaban Islam pada masa reformasi. Kami menggunakan metode ini untuk mengangkat permasalahan melalui penelaah terhadap berbagai sumber tertulis melalui pendapat-pendapat para ahli yang dituangkan dalam jurnal dan sebagainya. Juga untuk menunjang instrumen pengumpulan data dan memperdalam kajian terhadap permasalahan penelitian. Poin ketiga, hasil pembahasan. Dinamika perkembangan Islam di era reformasi. Berbicara mengenai reformasi dalam kamus ilmiah populer yang memiliki arti perubahan, perbaikan, atau pembentukan baru. Reformasi dikaitkan dengan istilah era yang berarti waktu dan masa yang sedang berlangsung. Maka, era reformasi yang dimaksud dalam konteks keindonesiaan adalah bermula sejak Habibie menggantikan Soeharto menjadi presiden. Pada masa ini sangat dikenal seluruh masyarakat Indonesia yang dianggap menjadi penyelamat bagi kehidupan mereka. Bahkan dianggap segala-galanya, yang muncul sebagai akibat dari keterpurukan ekonomi yang berdampak pada semakin beratnya beban hidup masyarakat. Di sisi lain, era reformasi boleh dikatakan sebagai hasil usaha bersama kelompok nasionalis, abangan, dan Islam santri dengan tema sentral memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau sering disebut dengan KKN. Reformasi dalam istilah sangatlah identik dengan Islah, yakni memperbaiki dan menyempurnakan sesuatu yang belum sempurna, termasuk menggantikannya yang usang dan rusak. Dengan demikian, di era reformasi, tokoh Islam dituntut untuk mencermati situasi global yang melahirkan beberapa revolusi karena dinamika era reformasi mengakibatkan bangsa Indonesia menghadapi problematika yang begitu besar, yakni belum mampu keluar dari permasalahan lilitan krisis ekonomi yang telah berlangsung begitu lama. Dalam waktu yang bersamaan, ancaman disintegrasi bangsa benar-benar merupakan sesuatu yang sangat nyata di pelupuk mata.
Dinamika utama perkembangan Islam di reformasi ini, situasi negara telah memunculkan gerakan sosial yang menuntut pemberlakuan syarat syariat Islam pada semua bentuk tantangan. Dalam konteks ini, maka bermunculan organisasi seperti Forum Pembela Islami dan lain-lain. Kondisi sosial budaya. Perkembangan sosial budaya pada masa reformasi sangat bisa dikatakan sebagai perkembangan terburuk karena pada masa reformasi banyak dari rakyat Indonesia maupun bangsa pendatang yang bersikap etnosisme atau bersikap bahwa sukunya sendiri yang paling hebat, sehingga terjadi banyak peristiwa buruk seperti pengusiran massal oleh rakyat Indonesia terhadap minoritas pendatang etnis Cina dikarenakan beranggap bahwa seharusnya yang mengendalikan perekonomian Indonesia dipegang oleh bangsa sendiri. Selain itu, perkembangan sosial budaya sempat menjadi topik utama karena adanya hari memperingati meninggalnya 4 mahasiswa Trisakti yang ikut berdemo saat reformasi 1998 menyebabkan para mahasiswa dari berbagai kalangan Indonesia merasa kecewa terhadap pemerintahan Indonesia dan harus mempertanggungjawabkan nasib rakyatnya. Kemudian sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan pada masa reformasi dapat dilihat dari Provinsi Sulawesi Selatan yang dikenal terdapat Kerajaan Goa, kerajaan terbesar sesudah Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Agama Islam masuk pada masa Raja Goa ke-9, sekitar pada tahun 1583. Sultan Babullah datang ke Kerajaan Goa dan beliau menyebarkan agama Islam di Sulawesi Selatan dan Tengah, bersamaan dengan perdagangan dengan Muslim yang berasal dari Johar, Pasai di Sumatera. Kemudian, tercatat pula dalam sejarah bahwa daftar nama-nama Raja Goa yang pernah memerintah di Goa sebanyak 36 orang. Selanjutnya, pada abad ke-16, masyarakat Sulawesi Selatan telah menganut agama Islam. Masa Raja Goa ke-25, yaitu Sultan Malik Al-Said. Saat itu, kerajaan Goa menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara bagian timur, seperti Bima, Sumbawa, Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, sampai ke Bali, Brunei, dan Kutai. Sedang Raja Goa ke-26 adalah Raja 1 Malombasi, Dayang Tawang, Kareang, Botomaranu yang dikenal dengan Sultan Hasanuddin dengan keberaniannya menentang penjajah Belanda yang akhirnya raja ini mendapatkan anugerah sebagai pahlawan nasional. Hal ini dapat dikaitkan dalam peta keagamaan. Para ulama didukung oleh kerajaan menyebarkan agama ke seluruh Nusantara. Mereka telah mewakafkan dirinya di Nusantara ini sehingga dengan cepat agama Islam tersebar ke seluruh pelosok tanah air sampai kita merebut kemerdekaan pada tahun 1945. Kondisi setelah merdeka dengan dipimpin oleh presiden nasionalis yakni Soekarno. Strategi dakwah Islam. Strategi dakwah Islam mengalami perkembangan sejak memasuki era reformasi. Islam di Indonesia memasuki era reformasi mengalami perkembangan yang begitu pesat dan dibuktikan dengan jumlah penduduk muslim yang mencapai 88%. Penyebaran agama Islam ke seluruh wilayah tanah air dari kota-kota besar ke daerah-daerah terpelincir merupakan wujud dari kegiatan dakwah di era ini. Salah satu ciri dari agama dakwah adalah tertanamnya rasa moral yang tinggi di kalangan pemeluknya untuk menyebarkan dan memperkembangkan agamanya sebagai kewajiban luhur yang diyakini akan mendatangkan ganjaran pahala yang begitu besar dari Tuhan, di samping memberikan kepuasan batin bagi dirinya. Dalam Islam, kewajiban itu mendapatkan legitimasi dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW berupa perintah menjadi dai sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh setiap muslim. Kemudian tantangannya apa sih? Dilihat dari dinamika tersebarnya agama Islam di Aceh, Sumatera bisa dikatakan tidak menghadapi tantangan yang berarti, karena dengan pendekatan kekeluargaan, dengan penyesuaian diri secara autoplastis dan aloplastis dapat mengislamkan para raja dan pemuka masyarakat sampai membentuk kerajaan Islam. Hal ini tidak berbeda dengan cara berdakwah para wali songo di Jawa. Dengan metode dakwah kultural saat ini sangat kental dengan tradisi Hindu dan Buddha.
Di samping itu, Wali Songo membangun masjid sebagai sarana pusat atau media penyiaran agama. Sama halnya di Sumatera dan di Pulau Jawa, para ulama penyiar agama dan Arab berdakwah ke Kalimantan dan mendekati para raja untuk memeluk Islam dan menjadikan kerajaan Islam yang dipimpinnya. Di antaranya adalah Kerajaan Tanjungwara, Kerajaan Sambas di Kalimantan Barat dikenal Kerajaan Pontianak, demikian pula di Kalimantan Selatan Timur. Islam masuk di wilayah ini sejak zaman Raja Ali, Raja Mahkota, tahun 1526 sampai dengan 1600 Masehi. Tokoh yang berpengaruh. Tahir Jalaluddin merupakan ulama Nusantara yang memiliki keparakan di bidang astronomi dan ilmu falak. Ia adalah tokoh gerakan reformasi Islam di Semenanjung Malaya dan Indonesia lewat penerbitan pres serta sekolah agama modern. Tajir Jalaluddin memiliki hubungan darah dengan Syekh Ahmad Khatib al-Minkaubawi yang merupakan imam di Masjidil Haram Mekah. Tahir Jalaluddin lahir di Surakambau, Nagari Kota Tua, Kecamatan Engklek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ia lahir pada 4 Ramadan 1286 Hijriah atau 8 Desember 1869 ketika ia diberi nama Muhammad Thohir bin Muhammad bin Jalaluddin Ahmad bin Abdullah. Ayah Tajir Jalaluddin adalah Jalaluddin yang merupakan seorang pemimpin tarekat Naqsabandiyah terkenal di Minangkabau. Namun ketika Thohir berusia 2 tahun, sang ayah meninggal dunia. Sementara itu ibunya meninggal dunia ketika Tahir Jalaluddin berusia 9 tahun. Setelah itu, Tahir Jalaluddin diasuh oleh Limba Urai, ibu dari Syekh Ahmad Khatib bin Abdullah Latif. Saat itulah Tajir Jalaluddin menerima pendidikan awalnya bersama keluarga Syekh Ahmad Khatib. Kemudian, intisari dari artikel kita atau simpulannya adalah agama Islam mengalami keberhasilan mampu menembus dan mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia, serta menjadikan dirinya sebagai agama mayoritas bangsa ini, merupakan prestasi yang sangat luar biasa. Hal ini dapat dilihat dari segi geografis, di mana jarak Indonesia dengan negara asal Islam Jazirah Arab cukup jauh. Dinamika perkembangan Islam di era reformasi dikaitkan istilah era yang berarti waktu dan masa yang sedang berlangsung. Kondisi sosial budaya, perkembangan sosial budaya pada masa reformasi sangat bisa dikatakan sebagai perkembangan terburuk karena pada masa reformasi strategi dakwah Islam dalam Islam mengalami perkembangan sejak memasuki era reformasi. Tantangan dilihat dari dinamika tersebarnya agama Islam di Aceh, Sumatera bisa dikatakan tidak menghadapi tantangan yang berarti. Tokoh yang berpengaruh, Tahir Jalaluddin merupakan ulama Nusantara yang memiliki kepakaran di bidang astronomi dan ilmu falak. Ia adalah tokoh gerakan reformasi Islam di Semenanjung Malaya dan Indonesia lewat penerbitan pers serta sekolah agama modern. Demikian yang dapat kami paparkan. Apabila atur kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga ada hal atau pengalaman serta pengetahuan baru mengenai dinamika yang telah kami paparkan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Kami mengakui banyak sekali kesalahan dalam pembuatan video maupun artikel ini. Oleh karena itu, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.